Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mengidentifikasi gedung kedokteran kampus 1 dalam mata kuliah sistem kelengkapan bangunan. Nah, untuk sistem sanitasi air bersih atau plumbing terdapat pada bagian belakang bangunan gedung, yaitu terdapat penampung air. Ini bisa dilihat. Nah, dan untuk plumbingnya sendiri ini. Ini dari pembuangan dari dalam bangunan langsung ke selokan atau ke drainase. Dan untuk pompa airnya sendiri terdapat pada bagian belakang gedung, itu yang berdekatan dengan penampung air ini. Dan untuk di atas, mungkin untuk di atas bangunan tidak memiliki lagi penampung air, jadi hanya di bagian bawah. Nanti kata. Dan selain di bagian bawah juga untuk penampung air sendiri juga terdapat di bagian atas. Tapi karena tidak bisa diperlihatkan karena untuk akses ke atas terkunci. Di bagian belakang juga terdapat pipa atau plumbing untuk air kotor, sanitasi untuk air kotor. Dan ini terus tersalurkan di selokan. Selanjutnya adalah sistem persampahan yang diletakkan pada beberapa tempat pembuangan sampah. Sampah ini dicampur baik itu sampah kering ataupun sampah basah. Mahasiswa menggunakan tempat sampah ini sebagai tempat pembuangan sampah sementara. Nah, setelah itu akan dibersihkan oleh customer service dengan mengangkut sampah pada viar atau gerobak dan akan dibuang pada tempat pembuangan sampah. Pada gedung ini menggunakan 2 jenis lampu, yaitu lampu TL dan lampu downlight. Pada ruangan PBL 5 BMD, terdapat 8 buah lampu TL dengan daya 72 watt masing-masing lampu, dan 1 buah lampu downlight dengan daya 15 watt. Kemudian untuk di luar ruangan atau koridor, terdapat lampu downlight. Nah, di depan ruangan masing-masing terdapat 2 buah lampu downlight yang memiliki daya 15 watt. Selain itu juga terdapat panel listrik yang berfungsi membagi, menyalurkan, dan kemudian mendistribusikan energi listrik dari sumbernya. Sekarang kita berada di lantai 2. Selanjutnya, sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Nah, untuk sistem pencegahan pada gedung Fakultas Kedokteran ini hanya terdapat hidran dan juga APAR. Untuk APAR atau alat pemadam api ringan terdapat pada setiap lantai dalam gedung ini. Untuk jenis APAR yang digunakan berupa APAR powder yang menggunakan media dry chemical powder atau serbuk kering kimia yang berasal dari kombinasi monoamonium fosfat dan amonium sulfat. Kegunaannya untuk mengisolasi titik api dari oksigen. Selanjutnya untuk hidran
terdapat pada setiap lantai dalam gedung, yang mana cara kerjanya yang pertama yaitu sumber air terhubung melalui pipa. Hidran terhubung ke sistem pipa air yang memiliki tekanan tinggi untuk memastikan air tersedia dalam jumlah yang besar. Yang kedua, buka tutup aliran air oleh hidran valve yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran untuk membiarkan air mengalir dari sistem pipa. Yang ketiga, aliran air yang telah dibuka keluar melalui output hidran. Air akan keluar melalui lubang atau nozzle pada hidran. Lubang ini biasanya berbeda-beda bentuk dan ukuran tergantung pada jenis hidran. Yang keempat, output hidran dihubungkan dengan selang untuk mengalirkan air keluar. Selang yang digunakan membawa air ke lokasi kebakaran. Selang ini dapat mengatur tekanan air dan mengarahkannya ke lokasi kebakaran. Yang kelima, petugas pemadam kebakaran memasang selang pada hidran dan membawanya ke lokasi kebakaran. Selanjutnya ada tanda jalur evakuasi. Tanda jalur evakuasi ini diletakkan di beberapa titik dalam bangunan ini. Fungsinya untuk memudahkan mahasiswa atau pengguna bangunan ini untuk mengetahui jalur evakuasi mana yang harus dilewati atau ditujui saat terjadinya suatu kebencanaan seperti kebakaran, gempa, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada sistem tata udara. Untuk sistem tata udara pada gedung Fakultas Kedokteran ini, untuk di lantai pertama itu ada AC, di mana AC adalah sistem yang bertujuan untuk mengatur suhu, kelembapan, dan sirkulasi udara di dalam ruangan. AC bekerja dengan cara memompa udara dingin ke dalam ruangan dan mengeluarkan udara panas keluar. AC juga dapat membantu mengurangi kelembapan di dalam ruangan sehingga dapat memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi penghuninya. Terus di sini juga ada sistem tata udara berupa exhaust fan, di mana exhaust fan adalah bagian dari sistem ventilasi udara yang dirancang untuk mengeluarkan udara kotor, bau tak sedap, dan kelembapan dari dalam ruangan keluar. Exhaust fan ini biasanya dipasang di area dapur, kamar mandi atau toilet atau ruangan-ruangan lainnya untuk membantu mengalirkan udara yang tidak sehat dan menjaga kualitas udara di dalam ruangan. Exhaust fan tidak bertujuan untuk mengatur suhu atau kelembapan di dalam ruangan. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar ini, exhaust fan yang berfungsi itu hanya satu buah saja, dimana menurut saya itu sangat kurang untuk digunakan pada ruangan, apalagi pada ruangan yang hanya 4 bukaan jendela saja. Sedangkan pada ruangan ini hanya memiliki sistem tata udara, 2 AC, tidak ada exhaust fan yang mengatur sirkulasi keluar masuknya udara secara alami. Nah, menurut saya itu sangat kurang, apalagi pada ruangan yang hanya memiliki 4 bukaan jendela, karena kita juga sebagai manusia pasti butuh udara secara alami. Sehingga itu menurut saya pada ruangan ini bisa ditambahkan beberapa exhaust fan agar sirkulasi udara dalam ruangan ini bisa teratur dengan baik. Baik, itu saja dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.